Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan pemilihan OSIS berjalan dengan lancar, dan juga mari kita berdoa agar virus pandemi 19 segera berakhir. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Di sini kita akan melihat materi mengenai wawasan kebangsaan. Apa sih dari wawasan kebangsaan itu sendiri? Inti dari wawasan kebangsaan atau sejarah wawasan kebangsaan itu merupakan bentuk dari perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Kita tahu sendiri bahwasanya ada beberapa negara yang menjajah Indonesia, mulai dari Jepang, Belanda, Portugis, Inggris. Nah, di sini kita tahu sendiri bahwa penjajahan yang dilakukan mereka sangat luar biasa. Maka dari itu, setelah Indonesia merdeka, kita bisa menjalankan amanat atau apa yang dicita-citakan oleh para pendiri negara kita. Kita harus mempunyai atau mewarisi semangat perjuangan dari para pahlawan yang telah mendahului kita. Semangat dalam hal apa? Karena kita sebagai siswa, maka semangatnya dalam belajar bagaimana bisa mengharumkan nama sekolah melalui prestasi-prestasi. Di sini makna wawasan kebangsaan. Makna wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia yaitu memiliki makna wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi di sini kita harus mengutamakan kepentingan negara. Kalau negara membutuhkan kita, maka kita harus selalu siap. Berikutnya, wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam. Aneka ragam sara, kalian sudah tahu singkatan dari sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Di mana perbedaan itu kita satukan dalam asas Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu yang harus selalu kita jaga bersama dan kita pertahankan. Wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia. Artinya di era modernisasi Indonesia mampu berkembang seperti negara lainnya. NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Hal itu bisa terlaksana apabila kita mau merubah bangsa Indonesia ini dengan jalan kita masing-masing, yaitu ketika kita masih dalam dunia pendidikan. Kita harus belajar sungguh-sungguh agar nantinya menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara, sehingga kita bisa mengembangkan, memajukan bangsa Indonesia dan bisa sejajar seperti bangsa-bangsa yang lain. Nilai dasar wawasan kebangsaan. Nilai dasar wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 dimensi yang bersifat mendasar, yaitu penghargaan terhadap harkat martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa,
tekad bersama untuk kehidupan bangsa yang bebas, merdeka dan bersatu. Bebas bukan berarti sebebas-bebasnya, bebas sesuai dengan aturan yang berlaku, serta merdeka dalam penjajahan dan bersatu di dalam perbedaan. Cinta tanah air dan bangsa. Bagaimana mungkin kita bisa memajukan bangsa Indonesia kalau kita tidak mempunyai rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia? Hubbul watan minal iman. Cinta bangsa, cinta negara sebagian dari iman. Demokrasi atau kedaulatan rakyat. Demokrasi seperti saat ini, pemilihan ketua OSIS atau OSIS. Nah, ini merupakan demokrasi. Siapa yang memilih, yaitu adalah para siswa. Mereka memberi kebebasan untuk memilih calon-calon dari ketua OSIS. Bukan kami, Bapak Ibu guru yang menunjuk, tapi mereka, teman-teman kalian yang memilih kalian. Sehingga ketika kalian terpilih harus menjalankan amanat dengan baik. Kesetiakawanan sosial serta masyarakat adil dan makmur. Asas wawasan kebangsaan. Asas wawasan kebangsaan terdiri dari kepentingan dan tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin memajukan bangsa Indonesia. Solidaritas, peduli satu sama lain. Ketika ada saudara kita yang sakit, kita peduli, entah itu muslim maupun siapa saja, selama manusia itu merupakan saudara kita. Meskipun bukan saudara seagama, tetapi saudara sebangsa dan setanah air. Kerjasama. Kerjasama diperlukan agar mendapatkan atau memperoleh tujuan bersama. Kejujuran. Suatu negara akan maju apabila kita mau jujur. Jujur dimulai dari diri kita sendiri. Sebagai anggota OSIS, kita harus memberikan contoh yang baik kepada teman-teman kita. Ini salah saja dalam skala kecil. Kita tahu bahwa membuang sampah itu tidak baik, tetapi kadang kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak jujur dalam diri kita. Maka bagaimana kita harus jujur? Dimulai dalam hal terkecil dan dimulai dari diri kita sendiri. Kita memberikan contoh yang baik, membuang sampah pada tempatnya. Dan juga kesetiaan terhadap kesepakatan bersama, hasil keputusan bersama yang kita jalankan. Sama halnya dengan visi misi. Visi misi itu merupakan kesepakatan bersama antara kalian. Maka dari itu harus setia, harus dijalankan, tidak boleh melenceng dari visi misi. Hakikat wawasan kebangsaan. Hakikat wawasan kebangsaan adalah keutuhan nasional. Dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkungan Nusantara dan demikian kepentingan nasional. Berarti setiap warga negara dan aparatur negara wajib berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk hasil yang dihasilkan oleh lembaga negara. Artinya apa di sini? Kita dituntut untuk selalu berpikir bagaimana kita bisa mengembangkan negara Indonesia ini sesuai dengan kemampuan dan bidang kita masing-masing. Bersikap, bagaimana sikap kita ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, entah itu sebuah aturan yang dibuat oleh lembaga negara. Ketika tidak cocok dengan kita, langkah apa yang harus kita lakukan? Begitu, serta tindakan secara utuh dan menyeluruh. Dibutuhkan langkah nyata di dalam proses pembangunan sebuah negara. Bukan semua omong kosong. Kalau cuma ngomong, semua orang bisa ngomong. Tapi ketika berada di sebuah lembaga negara, apakah mereka mampu? Apakah kita mampu dalam mengembangkan amanah yang diberikan oleh masyarakat terhadap kita? Hubungan wawasan kebangsaan atau wawasan Nusantara dengan OSIS, organisasi intrasekolah.
adalah pedoman bagi proses pembangunan sekolah menuju tujuan nasional atau tujuan dari sekolah kita. Di sini hubungan antara wawasan kebangsaan dengan organisasi sekolah, yaitu untuk mencapai tujuan nasional. Apa yang diharapkan, apa yang dituju oleh OSIS itu sendiri. Sedangkan ketahanan nasional adalah kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa wawasan kebangsaan dan organisasi sekolah merupakan dua konsep dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan agar tetap jaya dan berkembang seterusnya. Artinya apa? Di dalam kalian mengambil sebuah keputusan dalam organisasi, kita harus melihat kepada wawasan kebangsaan. Ingat, wawasan kebangsaan itu merupakan proses dari perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Kita harus mempunyai wawasan kebangsaan, wawasan mengenai perjuangan bangsa Indonesia seperti apa. Nah, itu tekad-tekad itu juga harus kita masukkan di dalam kita menjalankan amanat sebagai OSIS. Kita harus mempunyai tekad atau semangat seperti pahlawan kita di dalam menjalankan organisasi ini. Mengapa wawasan kebangsaan harus ada? Wawasan kebangsaan merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai suatu wilayah yang meliputi daratan dan lautan, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya serta udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hakam. Artinya gini, mengapa wawasan kebangsaan harus ada? Mengapa wawasan kebangsaan harus ada? Agar kita tahu bahwasanya Indonesia ini mengalami penjajahan, Indonesia ini mengalami peperangan, Indonesia ini mengalami perjuangan yang sangat panjang, proses yang sangat panjang di dalam merebut sebuah kemerdekaan. Nah, dari situ akan timbul rasa peduli terhadap bangsa Indonesia, bahwasanya saya harus mampu mengembangkan, memajukan, mensejahterakan Indonesia ini dengan cara kita sendiri. Negara akan maju kalau kita mau berpikir. Kita tidak hanya mau menerima yang diberikan negara, entah bentuk bantuan kita menerima, tapi harus ada timbal balik. Ketika negara memberikan bantuan kepada kita, ya kita harus memberikan timbal balik kepada negara. Yaitu dengan cara apa? Karena kita sebagai pelajar, maka kita harus mampu membangun Indonesia dalam pendidikan. Lewat pendidikan, yaitu dengan cara apa? Ya belajar sungguh-sungguh, rajin, jujur, patuh terhadap guru, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Semoga siapapun yang terpilih bisa mengembangkan amanat dengan baik dan bisa memajukan sekolah kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.